Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel kami di Nusaka TV. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan ya yang sering diajukan oleh customer kami di bengkel. Itu berkaitan dengan tekanan angin ban. Berapa sih idealnya tekanan angin ban? Karena kadang-kadang customer dia keluhannya bannya seperti terlihat agak kempes dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit nanti yang saya uraikan ya di bagian ini sehingga untuk para customer mungkin bisa untuk pelajaran di jalan. Nusaka. 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 Oke, sebelum kita melanjut berapa tekanan angin ban yang ideal, sebaiknya juga saya informasikan ya untuk beberapa pengetahuan untuk teman-teman mungkin nanti berkaitan dengan tanda-tanda yang ada di ban, apa artinya, angka-angka yang ada di ban, sehingga kita paham dulu dengan angka itu ya, berapa nanti standar untuk mobil yang bersangkutan ya. Boleh kita langsung dilihat ya. Teman-teman mungkin sering terdengar ya, atau teman-teman sudah sering juga melihat di ban itu ada beberapa kode selain dia merek ya. Kalau merek mungkin saya tidak bahas ya. Yang sering adalah ini. Yang umum kita ketahui adalah ini ya. Apa sih artinya ya tanda-tanda ini ya? Yang pertama dulu ya, yang 225, kalau ini ukuran bannya 225 strip 55 R18 109V ya. Yang pertama yang 255 ini ya, itu dia pengertiannya lebar tapak ban ya. Lebar tapak bannya adalah 25,5 mm ya. Nah, kemudian untuk 55-nya ini adalah presentase 55% ya dari lebar tapak ban ini, dia berkaitan dengan tinggi ban. Kalau boleh bahasa gampangnya, tingginya ini 55% dari 25,5 ya. Nah, kemudian yang R ini dia tandanya radial ya. 18 adalah diameter dalamnya ya. 18 nanti berkaitan dengan kenal sering peleknya pakai pelek berapa sih? Bisa teman-teman lihat di sini 18. Berarti dia peleknya 18 ya. Nah, kemudian untuk yang 109 ini limit speed sama V. Itu kan ada dia kodenya 109V ya. Nah, V itu ya, V yang paling belakang dia artinya ya kecepatan maksimum yang bisa ditempuh grip bagus ban itu adalah 240 km per jam ya. Tidak cuma V saja, ada juga Q, S, T, U, H ya, W, Y dan Z ya. Yang paling rendah itu yang tipe Q-nya itu dia menyempuh 160 km per jam dengan grip yang bagus ya. Nah, kemudian untuk yang di depannya yang 109 ya, itu dia berarti beban yang di maksimal, beban maksimum ya untuk ban itu dia bisa di atas 600 sampai 800 kg ya. Semakin kecil nanti angkanya ya, beban pun dia semakin kecil ya. Nah, kemudian ya yang ini untuk pelek yang berikutnya ya, dia kodenya 0205 strip 65 R15 94H ya. Nah, 2565. Nah, berarti ya kalau boleh ini semakin dia besar tandanya ini 65 ini ya, berarti banyak semakin tebal ya. Tapi kalau dia semakin turun, banyak kan semakin tipis ya, karena ada beberapa. Nah, kemudian juga teman-teman bisa perhatikan untuk rotasinya ini ya, ada juga maknanya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kode produksi bannya ya, karena ban jadi berbentuk karet paling tidak usianya 3-4 tahun disimpan di gudang itu dia sudah pasti kaku ya. Dia juga mempengaruhi, dia kodenya ada di sini, di dekat ini ya. Hampir rata-rata ban dia ada kode seperti ini ya. Yang ini 11-17 ya. Berarti dia diproduksinya bulan 11 minggu ke-11 ya, minggu ke-11 di tahun 2017
ya. Nah, berarti ini usia bannya kalau dengan 2020 sekarang dia sudah hampir 3 tahun. Ya, itu yang pertama dulu yang untuk seputaran pengertian dengan ban. Nah, kemudian ya berikutnya kenyamanan pada suatu mobil ya, tentu dia berpengaruh sangat terpengaruh sekali oleh penggunaan ban ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita merubah ukuran pelek, tebal ban, tipis ban, itu dia sangat berpengaruh dengan nyaman dan tidaknya sebuah kendaraan. Ya, begitu juga dengan tekanan angin bannya. Nah, kemudian untuk tipe-tipe ban standarnya, ya, teman-teman nanti bisa lihat di pintu kemudi, ya. Kita buka di pintu kemudinya, ya, di bawah kolong itu dia nanti ada untuk tulisan, ya, standarnya berapa bannya, ya. Tapi itu untuk masing-masing mobil dia beda semua, ya. Nah, kalau kemudian pertanyaan yang dari awal, berapa sih ideal tekanan angin ban, ya? Yang umumnya ya tekanan angin ban yang paling ideal ya kisaran antara 30 sampai 35 PSI. Itu dia berkaitan dengan mobil-mobil yang ya boleh dibilang pribadi dengan penumpang 2 sampai 4 orang. Ya, itu 30 sampai 35. Kemudian apa sih pengaruhnya kalau misalkan tekanannya dia tinggi ya? Tekanan tinggi dia akan berpengaruh kepada kenyamanan. Otomatis dia bannya jadi lebih kaku. Ya. Nah, kemudian ada juga bannya kalau terlalu lembek gimana sih? Dia bannya terlalu lembek, otomatis grip ke jalan dia banyak sekali sehingga konsumsi bahan bakar juga boros. Ya. Nah, kemudian ya ada juga pertanyaan ya yang boleh saya sedikit juga dari customer kami, kenapa sih ban depannya dia lebih cepat habis? Ya. Itu sebenarnya dia ban depan cepat habis karena dia ban depan dia berlari terlalu kencang. Ya, dia disalip oleh ban belakang. Ya, kalau sampai kesalip dia takut ban depannya. Ya, saya cuma bercanda saja, ya bercanda saja. Yang itu karena kenapa ban depannya dia lebih cepat habis ya? Itu karena ban depan dia posisinya tidak diam saja. Ya, dia posisi pas kita belok ke kiri, belok kanan. Nah, di sana gesekan-gesekan itu dia ada. Apalagi dengan mobil yang four wheel drive ya, yang penggerak roda depan ya, sehingga usia dia lebih cepat sekian persen dari roda yang belakang ya. Itu yang untuk nanti bagaimana cara mengatasinya ya. Itu biasanya kalau teman-teman sering ke bengkel pasti nanti tolong dirotasi bannya ya. Itu yang sering pertanyaannya. Kemudian bannya itu kita rotasi 20.000 km sekali, artinya ban depan kita bawa ke belakang, ban belakang kita bawa ke depan. Ya, sehingga yang ausnya sudah di depan banyak, kita pindah ke belakang, kemudian yang belakang masih agak tebal, pindah ke depan, dia akan menyesuaikan. Ya, yaitu, nah kemudian seputaran nanti juga untuk balancing dan sporing. Ya, sering mobil saya apakah perlu dibalancing dan sporing? Ya, itu sangat-sangat perlu sekali. Ya, tapi juga dengan kondisi kalau udah ada keluhan, misalkan ban makan sebelah, ya, bannya yang depan makan luar, makan dalam, itu teman-teman harus sporing, ya. Tapi kemudian kalau setirnya semi, apakah dia di sporing? Itu sebenarnya dia cuma perlu dibalancing. Kalau dia memang penyebabnya karena rodanya kurang balancing, sehingga balancing dan sporing dia sebenarnya itemnya beda. Membalan ban dia membuat bannya seimbang. Mensporing ban dia menyetel jarak roda depan sehingga dia ideal. Nah, satu lagi ya perlu juga teman-teman ketahui ya, gejala-gejala apa yang biasanya kita timbul ya, pada saat kita di jalan terutama ya. Ini mungkin dia berkaitan juga dengan tekanan angin ban yang saya sampaikan tadi ya. Karena dia tekanan angin ban sangat berpengaruh, apalagi dia tekanannya antara kiri dan kanan berbeda ya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman di jalan ya, pas posisi awal kita berjalan ya, kondisi setirnya normal, kendaraan normal semua. Nah, tiba-tiba di jalan pada saat kita jalan ya, ada terasa setirnya dia narik ya, istilah narik itu dia maunya ke kiri aja, atau salah satu dia maunya ke kanan saja ya. Nah, itu juga salah satu gejala tekanan angin bannya dia beda. Siapa tahu bannya kempes atau dia bannya pecah ya, salah satu misalkan ban yang di kiri dia pecah, tekanan angin bannya otomatis habis atau kurang ya.
sehingga dia lebih lembek yang di kiri, kemudian yang di kanan bannya normal, sehingga setir teman-teman nanti pasti dia nariknya kiri. Kiri dia narik ke kiri. Biasanya teman-teman bawa di jalan santai ya, biasanya lepas setir biasa ya. Tapi pada saat itu dia kok setir saya terus ke kiri ya. Bisa teman-teman mencari tempat berhenti dulu, tempat yang aman berhenti, coba diperiksa untuk tekanan angin ban itu yang pertama dulu biar kita tidak panik dulu ya. Nah itu siapa tahu kalau bannya kempes, apalagi ban posisi ban depan ya, dia pasti setirnya pasti dia narik ya. Kalau kempesnya di kiri dia nariknya ke kiri, tapi kalau dia kempesnya yang di kanan nariknya juga ke kanan ya. Begitu juga kan belakang, dia rasa pasti dia beda dari awal kita naik kendaraan, ada sesuatu yang beda, itu juga diperhatikan ya. Nah untuk safety keamanan teman-teman juga ya, kalau mungkin ada di jalan dan lain sebagainya, usahakan mencari tempat dan berhenti yang posisinya yang aman. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan kami. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk teman-teman yang menyaksikan channel kami. Dan tidak lupa juga tolong subscribe ya di channel kami, sehingga kami lebih bersemangat untuk mengasih edukasi ya tentang beberapa kendaraan. Nah kemudian kalau memang teman-teman ada pertanyaan dan komentar, bisa taruh di kolom komentar ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab ya, kami usahakan untuk membikinkan konten apa nanti yang akan kita bikin. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.